Yang muda-muda ini lebih baiknya ya buka usaha sendiri gitu. Walaupun bagaimana ya, tentang permodalan kan saya rasa ya bapak-bapak sudah atau anak-anak muda sekarang sudah tidak ini lagi ya kan. Bisa pinjam, apalagi kadang-kadang dari pemerintah juga ada bantuan permodalan. Assalamualaikum dulu, sebagai perkenalan dulu ya. Nama saya Mubarik, sesuai dengan di KTP. Pekerjaan sendiri adalah pensiunan PNS. Usaha yang saya tekuni sekarang ini keripik pisang. Itu juga hanya bukan sebagai usaha yang ini tadinya ya, untuk menghindarkan ini saja supaya tidak setelah pensiun, supaya tidak terlalu diam gitu ya, ambil kegiatan bikin keripik pisang ini gitu. Awalnya ini kalau saya pensiun dari tahun 2000 gitu. Kalau ditekuninya sih sejak saya pensiun jadi tahun 2000. Tapi ya bukan sebagai usaha tadinya, hanya sebagai sambilan ini aja, menghindari ya supaya ada kegiatan. Sebab yang saya perhatikan teman-teman saya yang sudah pensiun, kalau tidak ada kegiatan kebanyakan mengidap ini diabetes gitu. Saya menghindari itu. Jadi ya bikinlah kegiatan ini. Alhamdulillah, tapi ya karena sekarang banyak yang mesan yang ini ya, akhirnya saya diitukan. Hanya untuk varian sementara ini hanya varian asin aja, ya satu varian aja. Paling-paling kalau ada yang mesan ori baru saya bikin. Untuk mengitukan kualitas, saya tidak pernah beli di pasar, jadi saya beli di petani. Walaupun dari masih muda gitu, sebab yang ngambil juga saya. Jadi kalau sudah kelihatan ini, bahkan kalau sudah ada yang dimakan burung baru saya tebang. Sebab kalau kurang tua ya di ininya juga kurang baik warnanya. Untuk masa sekarang ini satu bungkus ini ya, ukuran yang saya bikin itu ukuran 1/4, 12.000 bukan 2.000. 12.000. Saya nggak tahu kalau pasar, sebab begini, kalau dari pasar saya kan masukkan ke teman saya, guru-guru SMA 9. Kata dia sih ini masih di bawah harga di pasar yang saya jual itu. Ya untuk promosi saya sebetulnya belum pernah promosi, hanya dari mulut ke mulut aja, terutama seperti itu yang guru-guru SMA 9 itu, karena ada yang teman itu saya kirim ke rumah dia bilang, gimana kalau simpan di sekolah di sana di kantin katanya. Akhirnya saya masukkan ke sana, tapi tidak di kantin, di meja guru teman saya aja, sebab yang ngambilnya juga teman-teman gurunya itu belum. Ya belum, apalagi sosial media online apalagi. Pertama produk masih sangat ini ya, terbatas, sebab yang saya jalankan sekarang itu paling maksimal satu hari itu hanya 5 kilo. Yang kedua, saya sendiri kurang begitu hafal, kurang begitu ini mengenai cara online itu, sebab ya namanya juga ya orang tua ya, bukan. Jadi saya bukan era yang sekarang. Kalau era yang sekarang anak-anak aja sudah pada pandai. Saya bahkan walaupun ada ya, saya dikasih inventaris oleh gubernur HP ya, paling-paling hanya kebutuhan itu aja. Jadi mengoperasikannya belum hafal benar gitu. Jadi oleh karena itu belum pernah saya itu kan masuk ke online. Yang pertama rasa, yang pokok sekali rasa, karena ini termasuk kuliner ya. Ya yang kedua kalau warna. Kemudian kalau kemasan justru ya saya masih ini meraba-raba, apalagi merek atau label ya. Sebab sekarang ada kata ini aja baru semalam
Saya itu sebab dulu nggak pernah pakai label. Jadi makanya saya sebelum ambil kata ini nanya-nanya dulu bagaimana rasanya, apakah sudah termasuk baik atau bagaimana gitu. Saya tanya-tanya memang ya apalagi yang guru-guru di SMA 9 itu ya sudah, kalau saya belum datang padahal di pasar banyak kan, tapi dia nggak ini suka mengharapkan gitu. Jadi oleh karena itu wah mungkin rasa agak cocok bagi mereka gitu kan, makanya saya ambil kata ini ya, katineng. Ini bahasa Sunda ya, katineng itu artinya selalu diingat. Jadi mudah-mudahan yang sudah makan keripik saya ini selalu ingat gitu. Jadi kalau beli mungkin merek ini, gitu tujuannya. Justru itu ya, untuk sekarang belum dikembangkan karena apa? Takutnya apalagi sekarang nih, andai kata dari bapak-bapak ini mau masuk, dia mau membantu pemasaran, mungkin saya harus ambil strategi lain. Artinya yang memproduksi bukan hanya saya, harus juga teman-teman sekampung ini ikut produksi, hanya mungkin resepnya dari saya sendiri supaya rasa tidak campur gitu, jadi satu rasa gitu kan. Sebab kalau sudah masuk ini takutnya ada pesanan nggak ada kan gitu. Itu yang menjadi kendala bagi suatu usaha. Kalau ada pesanan, begitu ada pesanan nggak ada barangnya kan, jadi mereka kapok juga nanti, takut saya gitu. Makanya sementara ini belum saya kembangkan ya. Triknya itulah, pertama andai kata ada pemesan, jangan sampai barang itu tidak ada. Yang kedua ya mungkin rasa atau varian juga nanti akan ditambah. Sekarang hanya asin kan, mungkin nanti ori ada atau manis ada. Kalau mungkin pedas juga mungkin saya bikin gitu. Tergantung nanti pada konsumen. Kalau mulai ada yang pemesan ini baru. Ya sebetulnya bagaimana gini. Kenapa saya ambil keripik pisang? Memang saya senang sekali kepada keripik pisang. Kan istri saya orang Sukabumi. Jadi kalau saya pulang dari sana kan dulu pakai kereta. Di jalan itu suka ada yang jualan keripik pisang. Nah, setiap itu jadi saya senang sekali gitu. Apalagi waktu saya waktu saya masih mengajar kan, kepala bagian saya itu, kepala dinasnya itu punya ini pengolahan keripik pisang. Saya suka mesen sama beliau, apalagi menghadapi hari raya sampai 5 kilo saya pesen. Memang saya senang gitu. Makanya begitu saya pensiun daripada ini, saya ambil ini usahanya. Sekurang-kurangnya untuk kebutuhan sendiri ya, kalau ada itunya mungkin untuk yang lain gitu. Ya mudah-mudahan juga kalau memang ini bisa sebagai penambahan untuk insentif ini ya, penghasilan gitu. Pertama memang ya kita buang, kalau ini pisang yang satu ini, ujung dan ujung dibuang, kemudian ini disudat untuk kita ngupas. Setelah itu saya mengerjakan begitu, potongin dulu sudah semua, baru sudah semua, barulah dikupas supaya tidak banyak menempel getah. Kita ngupas di air udah gitu. Hasil kupasannya juga harus direndam di air, sebab kalau tidak direndam di air nanti hitam, jadi getahnya keluar lagi ya, hitam. Makanya sebelum kita akan goreng atau akan di ini ya, kita masih tetap di dalam rendaman itu. Kadang-kadang kan saya juga beres ininya mah jam 10 sudah beres. Nah, gorengnya nanti pada sudah jam 1 atau jam 2 baru mulai gitu kan. Nah, baru kita ambil, ditiriskan, baru serut.
saya itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain dia nyerut langsung ke wajan. Saya tidak, saya nyerut langsung jatuhnya itu ke bumbu. Nah, jatuh ke bumbu, baru dari bumbu diangkat, baru dimasukkan ke wajan. Kalau orang lain kan masuk langsung ke wajan supaya ada rasa asin, ambil bumbu dimasukkan ke wajannya gitu. Hanya itu resikonya kan minyak panas masuk air itu sampai kadang-kadang cipratannya itu sampai ke muka gitu. Menghindari itu ya, makanya saya caranya begitu. Pesan saya, apalagi sekarang kan untuk cari kerjaan itu susah ya. Yang muda-muda ini lebih baiknya ya buka usaha sendiri gitu. Walaupun bagaimana ya, tentang permodalan kan saya rasa ya bapak-bapak sudah, atau anak-anak muda sekarang sudah tidak ini lagi ya kan, bisa pinjam, apalagi kadang-kadang dari pemerintah juga ada bantuan permodalan sebagai pinjaman. Jadi kalau saran saya sih yang muda-muda nih, daripada cari pekerjaan susah, lebih baik buka usaha sendiri aja gitu. Usaha apa aja ya. Karena apa? Kalau usaha sendiri waktu bebas kita, tidak dikekang sama yang. Tapi kalau kita kerja di yang lain kan, ya, artinya kita harus ikuti bos gitu kan. Tapi kalau usaha sendiri, kita kapan mau istirahat, kita kapan libur gitu kan, bebas gitu. Itu aja saran saya untuk yang muda-muda gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya dengan Desa Ciampiodik. Kami dari pemerintahan Desa Ciampiodik mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasama ini, karena sangat luar biasa. Program yang sangat bagus ini kami sambut dengan baik untuk peningkatan UMKM yang ada di wilayah atau di pemerintahan Desa Ciampiodik. Semoga UMKM di Desa Ciampiodik setiap tahun semakin meningkat, semakin banyak yang meniru. Ini yang paling penting, karena bagi desa, UMKM yang maju adalah desa juga ikut maju. Saran kami kepada para UMKM yang ada di Desa Ciampiodik, jangan pernah menyerah untuk terus berusaha semaksimal mungkin. Semoga ke depan kerjasama ini terus terjalin dengan baik, dapat meningkatkan terus UMKM yang ada di pemerintahan Desa Ciampiodik. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Tak lupa, semoga kerjasama yang terjalin ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Ciampiodik umumnya, khususnya para pegiat usaha UMKM yang ada di Desa Ciampiodik. Demikian, terima kasih. Wassalam.